Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 3. Kelompok 3. Perkenalkan, saya Syamiah dengan NIM 2108613 sebagai moderator. Saya Syafika dengan NIM 2109592 sebagai pemateri. Saya Mutiara Prahasti dengan NIM 2109291 sebagai pemateri. Saya Ida Rahma dengan NIM 2108948 dengan sebagai audiens. Saya Suyanti dengan NIM 2108967 sebagai audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Nenden Sundari MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang tidak dapat berkenan hadir pada presentasi kali ini, serta mahasiswi kelas 2B PG PAUD. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita semua kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara kali ini. Perkenalkan, saya Syamiah dengan NIM 2108613 selaku moderator di presentasi kali ini. Adapun susunan acara presentasi kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, kita buka presentasi kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Prahasti dan Syafiqoh Abdul Aziz dengan judul gabungan kata. Kepada Saudari Mutiara dan Syafiqoh dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Oke, judulnya adalah gabungan kata. Apa itu gabungan kata? Gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki satu sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus. Sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan, menurut Rahma Barokah dalam buku Cerdas dengan Bahasa Indonesia tahun 2021. Gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Hampir seluruh bentuk gabungan kata diberi awalan dan akhiran. Beberapa penulisannya juga diberi tanda hubung agar tidak menimbulkan salah pengertian. Kata gabungan atau gabungan kata merupakan kata majemuk yang terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Berdasarkan pengertian secara umum, kata gabungan adalah penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata gabung bisa ditulis terpisah ataupun bersambung. Bahkan kata gabung juga bisa berbentuk penulisan kata gabungan yang harus diberi tanda hubung agar tidak menimbulkan salah persepsi. Dari gabungan kata itulah, kata gabung nantinya akan membentuk makna baru. Kata gabungan, selain dapat membentuk makna baru, juga dapat membentuk kata majemuk, dan kata frasa. Dan frasa. Kata gabungan merupakan gabungan kata
yang membentuk kata yang meliputi gabungan kata dengan bentuk terikat dan kata dasar. Misalnya, pra ditambah sejarah menjadi prasejarah. Swa ditambah laya yang menjadi swalaya, dan lain sebagainya. Ada pula kata gabungan lain yang membentuk kata majemuk dari gabungan kata antara kata dasar dengan kata dasar yang kemudian membentuk makna baru. Contohnya adalah rumah sakit, meja makan, buku tulis, tepuk tangan, anak emas, dan lain sebagainya. Sementara itu, ada pula kata gabungan yang berupa frasa. Selanjutnya ada jenis kata gabungan. Selain memiliki unsur, kata gabungan juga memiliki beberapa jenis. Secara keseluruhan, jenis kata gabungan dibagi menjadi dua, yaitu kata gabungan berdasarkan distribusi dan kata gabungan berdasarkan kategori. Pertama, kata gabungan distribusi. Kata gabungan distribusi dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada gabungan kata eksosentris. Gabungan kata eksosentris adalah bentuk kata gabungan yang tidak memiliki inti frasa, yang biasanya dicirikan dengan pemakaian kata depan atau preposisi. Contohnya, kealun, alunan, tahun kabisat. Yang kedua, gabungan kata endosentris. Gabungan kata endosentris memiliki inti kata gabungan yang disebut frasa endosentris dan dibedakan menjadi 4, yaitu gabungan kata koordinatif, yaitu terdiri dari unsur-unsur setara yang di antara unsur-unsur tersebut dapat disisipi kata dan, serta, atau. Contohnya gula dan semut, keluar masuk, keluar atau masuk. Yang ketiga ada gabungan kata atributif, yaitu terdiri dari unsur-unsur tidak setara yang dalam hal ini bisa disisipi kata yang, tentang, atau untuk. Contohnya anak manis, anak yang manis, buku petunjuk, buku untuk petunjuk. Yang keempat, ada kata gabungan kata aposisi, yaitu yang terdiri dari unsur atributif yang berupa keterangan tambahan. Contoh, Kevin, pebulu tangkis nasional. Joko, ayah Rani. Kedua, ada kata gabungan kategori. Kata gabungan berdasarkan kategori dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada kata gabungan nominal. Kata gabungan nominal adalah kata berinduk satu yang induknya berupa kata benda atau nomina dan modifikatornya berupa nomina, verba, atau adjektiva yang disebut frasa nominal. Contohnya lantai rumah, kamar tidur, tembok tinggi. Yang kedua ada kata gabungan adjektiva. Kata gabungan adjektiva adalah kata berinduk satu yang induknya berupa kata kerja atau verba dan modifikatornya berupa partikel modal atau yang disebut sebagai frasa verbal. Contohnya, sangat kuat, terlalu keras. Yang ketiga ada kata gabungan adverbial. Kata gabungan adverbial adalah kata berinduk satu yang induknya berupa keterangan adverbia dan modifikatornya berupa adverbial lain atau partikel yang disebut frasa adverbial. Contohnya, dengan senang, kurang senang. Yang keempat, ada kata gabungan preposisional. Kata gabungan preposisional adalah kata berinduk satu yang induknya berupa kata depan atau preposisi dan modifikatornya berupa nomina yang disebut frasa preposisional. Contohnya, ke kantor, ke gunung, di sini, di lemari. Yang terakhir, ada kata gabungan verbal. Kata gabungan
Verbal adalah kata berinduk satu yang induknya berupa kata kerja, atau verba dan modifikatornya berupa partikel modal yang disebut frasa verbal. Sekian itu saja materi dari kami, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih pemateri. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dari audiens, apakah ada yang ingin bertanya mengenai presentasi kali ini? Silahkan. Saya ingin bertanya, moderator. Ya, silahkan. Baik, saya Ida Rahma dengan NIM 2108948 ingin bertanya, bagaimana menentukan penulisan kata gabungan yang memiliki imbuhan kata tersebut disambung atau dipisah ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Eida atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya dari audiens yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Moderator izin bertanya. Iya, silahkan. Saya Suyanti dengan NIM 2108967. Pertanyaannya, bagaimana prinsip dalam penulisan gabungan kata? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Suyanti atas pertanyaannya. Kepada Teh Mutiara dan Teh Syafiko, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Ida. Ya, Teh, silahkan. Pertanyaan Ida adalah, bagaimana menentukan penulisan kata gabungan yang memiliki imbuhan? Kata tersebut disambung atau dipisah? Jawaban dari saya adalah dipisah jika imbuhan adanya di awal atau di akhir kata. Seperti bertepuk tangan, imbuhannya hanya ada di awal kata, tepuk saja. Adapun jika imbuhan dibubuhkan pada awalan dan akhiran, maka digabungkan. Seperti dialih fungsikan, ada awalan di dan an. Berikut ada 5 tata cara gabungan kata. Pertama, gabungan kata yang terdiri dari kata majemuk atau istilah khusus harus dipisah. Contohnya, nikah siri, anak kucing, dan lain-lain. Yang kedua, gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi wajib ditulis dengan tanda penghubung. Contohnya, ayah, tanda penghubung ibu, kami sedang tidak ada di rumah. Yang ketiga, ada gabungan kata ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan pada awal atau akhir kata. Contoh, para penonton bertepuk tangan. Pada kata bertepuk tangan itu dipisah. Yang keempat, ada gabungan kata ditulis secara serangkai. Jika imbuhan yang dibubuhkan adalah awalan sekaligus akhiran atau konfiks. Contohnya, rumah kosong itu kini telah dialih fungsikan. Ada awalan di dan an. Yang terakhir, di sini ada gabungan kata ditulis secara serangkai. Jika sudah dipadu, contoh katanya adalah multifungsi. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Terima kasih Teh Syafiko atas jawabannya. Bagaimana Teh Eida, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih jawabannya. Jawabannya dapat dipahami. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada Teh Mutiara atau Teh Syafiko, silakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, moderator, izin menjawab pertanyaan dari Teh Suyanti. Ya, Teh, silakan. Gabungan kata dapat membentuk kata majemuk dan frasa. Gabungan kata yang membentuk kata adalah gabungan antara bentuk terikat dan kata dasar. Misalnya ekstra dan kurikuler, pra dan sejarah, swa dan layan. Gabungan kata yang membentuk kata majemuk adalah gabungan kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru, misalnya rumah sakit, meja makan, tanda tangan, anak tiri, buku halus, dan tumpang tindih. Gabungan kata yang berupa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak bersifat predikatif. Misalnya gadis cantik, gunung tinggi, rambut pendek, bubur ayam,
dan rumah besar. Penulisan gabungan kata tersebut memiliki ketentuan masing-masing. Berikut ini ketentuannya akan saya bacakan. Penulisan gabungan kata disambung jika kata tersebut berupa gabungan terikat dan kata dasar. Bentuk terikat dapat berupa partikel, kritik, dan imbuhan. Contohnya yaitu tuna ditambah wisma menjadi tunawisma. Antar ditambah benua menjadi antar benua. Multi ditambah dimensi menjadi multidimensi. Ditambah jual menjadi dijual. Ditambah cari menjadi mencari. Penulisan gabungan kata dipisah jika gabungan kata membentuk kata majemuk dan frasa tidak berimbuhan. Contoh kampung batik, kerjasama, gotong royong, rumah sehat, budidaya, padu padan, tanggung jawab, kembang biak, aneka ragam, kambing hitam, rumah kaca, dan ambil alih. Ada beberapa bentuk penulisan kata terikat, seperti maha dan peri. Ditulis serangkai dengan kata berikutnya, jika kata tersebut berupa kata dasar. Contohnya, maha tahu, maha kuasa, maha besar, maha bijaksana. Penulisannya dipisah jika bentuk maha dan peri bertemu dengan kata berimbuhan. Contohnya, maha pemurah, maha pengasih, namun ada satu perkecualian jika maha bertemu dengan kata esa. Penulisannya tetap dipisah menjadi maha esa. Penulisan gabungan kata dipisah jika mendapat awalan atau akhiran saja. Contohnya tanda tangani, bekerja sama, kerjasamakan, bergotong royong, berterima kasih, memotong rumput, menganak sungai, dan memadu padan. Penulisan gabungan kata disambung jika mendapat awalan dan akhiran yaitu keanekaragaman, mengkambing hitamkan, menandatangani, memeja hijaukan, mempertanggungjawabkan, menganak-tirikan, membangbiakan, kewarganegaraan, dibebas tugaskan, dan yang terakhir yaitu mendayagunakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Mutiara atas jawabannya. Bagaimana Teh Suyanti? Apakah dapat dipahami jawabannya? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, baik Teh Suyanti. Sesi tanya jawab, saya akan tutup. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini, yaitu gabungan kata dimaknai ketika suatu ketika terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Jenis kata gabungan yang pertama, kata gabungan distribusi. Yang kedua, gabungan kata endosentris. Yang ketiga, gabungan kata atributif. Dan yang keempat, yaitu gabungan kata aposisi. Adapun kata gabungan kategori, yaitu ada gabungan kata nominal, adjektiva, verbial, dan preposisional. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Selanjutnya, yaitu acara penutup. Akan saya tutup untuk presentasi kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi dan para audiens yang telah berpartisipasi pada presentasi kali ini. Saya Syamia selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.